Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang dari masjid, Indah. Siap. Sebentar malam saya kirim sepunya deh ya. Iya, siap. Insyaallah. Siap, Prof. Tapi izin Prof mungkin sudah bisa dimulai mungkin. Saya buka. Ya, diizinkan dulu untuk saya tampilkan materi. Oh, siap. Oke. Ya. Baik. Ya. Silakan diantar dulu atau langsung ya. Mulai dulu, silakan. Iya. Baik, marilah kita bersama-sama kembali membuka sesi kedua ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber pada sore hari ini, Bapak Dr. Haji Askari Rasa, Sarjana Hukum Magister Hukum. Mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang kami hormati tentunya Bapak Ibu para peserta PKPA Angkatan ke-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak pemateri, Bapak Dr. Haji Askari Rasa, Sarjana Hukum Magister Hukum, untuk menyampaikan materi terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sekedar saya mengingatkan Prof bahwa waktu kita pukul 16.00 sampai ke 17 tepat, dan insya Allah 30 menit kita siapkan waktu untuk sesi tanya jawab ketika nanti ada peserta yang ingin berkonsultasi atau ingin memberikan pertanyaan. Untuk menghargai waktu, kami persilakan kepada Bapak pemateri untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Dinda moderator Muhammad Zulkifli, Sarjana Hukum Magister Hukum. Insyaallah kandidat doktor ya. Amin, Allahumma amin. Peserta PKPA yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu alaihi. Mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan sore hari ini kita bisa diberikan ruang, waktu, kesehatan, umur yang panjang, sehingga bisa insya Allah kita sharing terkait dengan tema sentral hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dan tentu saja ini sangat menarik karena dalam beberapa waktu terakhir ini dan waktu yang akan datang, tentu banyak hal yang kita bisa uji ya dengan eksistensi Indonesia. Salam dan taslim, tak lupa juga kita senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, satu-satunya hamba Allah yang insya Allah akan diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umat manusia, khususnya kita sebagai umatnya insya Allah. Sesuai dengan amanat yang disampaikan penyelenggara, dalam hal ini Bapak Dr. Muhammad Ilyas, Sarjana Hukum Magister Hukum, maka pada sore hari ini saya akan sharing dengan teman-teman atau saudara-saudari peserta semua, peserta PKPA ya tahun 2020. Tolong itu absennya di Pak, jangan ini cuaca terganggu lagi nanti tidak bisa absen. Ya, baik. Saya tampilkan dulu materinya untuk kita sama-sama lihat ya. Ya. Saudara sekalian, jadi tema sentralnya adalah hukum
acara Mahkamah Konstitusi ya, yang secara teknis kebahasaan atau secara teknik yuridis tentu kita akan mengkaji apa dan bagaimana beracara di institusi Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan yudisial di Indonesia. Kalau kita melihat judul ini tentu banyak diksi-diksi yang memerlukan penguraian, tapi insya Allah nanti materi-materi yang ada di dalam akan menjawab ya, dan akan memberikan uraian secara signifikan dan detail terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu kita mulai dulu yang pertama dari segi sejarahnya. Ya, saya kira penting untuk kita memahami sejarah apapun itu ya, karena di dalam pengkajian hukum pun kita mengenal secara formal salah satu mata kuliah namanya sejarah hukum ya. Itu menunjukkan bahwa persoalan kesejarahan adalah hal yang tentu saja memiliki eksistensi secara spesifik dan akan memberikan artikulasi tersendiri terhadap objek-objek kajian tertentu, tidak terkecuali persoalan ke Mahkamah Konstitusian. Berbicara tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya di Indonesia, tentu Indonesia bukanlah negara yang termasuk sebagai negara peletak dasar atau paling tidak tercatat dalam 10 besar misalnya dalam sejarah dunia. Tapi sejarah MK itu sebetulnya berawal dari pelaksanaan proses yudisial di Amerika Serikat. Ya. Eropa sekalipun juga sebetulnya menjadikan Amerika sebagai kiblatnya. Ya. Dalam beberapa pakar Amerika itu mengfokuskan orientasinya pada pelaksanaan kekuasaan Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Nah, tercatat dalam sejarah seperti hanya ya saya narasikan di dalam slide yang saudara-saudari bisa baca bahwa terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung itu mengemban tugas khusus menguji keserasian ya, menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Ya, biasa kita sebut undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi batu ujinya adalah undang-undang dasar. Dari perspektif historisnya, ini dapat kita lihat bahwa munculnya judicial review atau pengujian oleh lembaga peradilan sebagai ciri utama dari kewenangan MK di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung yang berlangsung selama 250 tahun. Ya. Nah, saudara sekalian, saya tidak mengurai secara detail mengenai sejarah MK yang ada di Amerika Serikat untuk kemudian tertransformasi masuk ke Indonesia, karena agak banyak slide-nya itu, jadi saya persingkat saja. Kita nanti akan masuk ke lebih substantif dan lebih banyak berdiskusi. Kalau saudara-saudari membaca beberapa literasi, yang akan menemukan beberapa informasi terkait seperti apa dan bagaimana pelaksanaan kekuasaan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat. Ya, semula di Amerika Serikat ketika terjadi kasus ya. Ada kasus yang paling tersohor dulu di situ. Saya lupa ya siapa sih nama pelakunya. Yang pasti mengajukan pengujian itu, lalu kemudian itu diajukan di Mahkamah Agung. Ya, pengajuannya ke Mahkamah Agung. Nah, di dalam Mahkamah Agung ini menyatu fungsi Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi mengatur fungsi pengujian undang-undang terhadap Konstitusi Amerika Serikat di sana. Tidak sama dengan Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa eksistensi Mahkamah Konstitusi di Amerika itu tidaklah terpisah seperti halnya dengan institusi-institusi MK yang ada di negara-negara Eropa sekaligus menjadi rujukan institusi MK bagi Indonesia. Ya, di Amerika itu menyatu. Ya, saya mohon maaf karena ini kebetulan menyinggungnya. Saya pernah berkunjung ke High Court Amerika atau Mahkamah Agung Amerika. Di sana memang di dalam Mahkamah Agung itu menyatu dengan Mahkamah Konstitusi, tapi tidak disebut sebagai satu lembaga yang berdiri sendiri. Ya, jadi hanya ada satu
Mahkamah Agung saja, karena memang rule of law itu tidak mengenal cabang-cabang institusi-institusi pengadilannya. Misalnya kalau di Eropa ada pengadilan sipil, ada pengadilan militer seperti hanya di Indonesia. Kalau di Amerika satu aja ya, mau militer mau apa masuk di pengadilan, ya cuma satu pengadilannya. Nah sehingga di Mahkamah Agung itu memang tidak ada lembaga yang berdiri sendiri secara independen yang disebut sebagai MK, ya. Akan tetapi ada unit-unit tertentu di dalam High Court of America itu melaksanakan fungsi pengujian sebagaimana yang diemban oleh MK pada umumnya di negara-negara Eropa termasuk Indonesia, ya. Nah, dari situ sebetulnya awal munculnya Mahkamah Konstitusi karena adanya gugatan yang masuk itu untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan yang oleh salah seorang warga Amerika merasa dirugikan kala itu, ya. Nah, dalam kasus itu, kasus yang pertama itu, seseorang menggugat suatu peraturan perundang-undangan yang merasa dirugikan dirinya, akan tetapi sesuatu dan lain hal, peraturan perundang-undangan itu sebetulnya oleh hakim yang menangani kasus itu berpikiran bahwa ini sebenarnya belum mau dikatakan belum berlaku, itu juga sudah dilaksanakan, sehingga keputusan yang diambil hakim melaksanakan fungsi ke Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, dia membatalkan, ya ini hebatnya ya hakim ini, dia membatalkan dasar hukum yang menjadi dasar pijakan lahirnya peraturan yang merugikan orang itu. Nah, disitulah awal mula munculnya judicial review, ya, yang dilakukan di Mahkamah Agung Amerika, ya, atau High Court of United States of America. Nah, itu saya kira kisah singkat terkait dengan bagaimana awal mula pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika yang secara kelembagaan menyatu di Mahkamah Agung, akan tetapi secara teknik yuridis terpisah dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Nah, itu kemudian yang diperhatikan atau yang difokuskan oleh para pengkaji atau pakar hukum Eropa, lalu kemudian dikembangkanlah Mahkamah Konstitusi di berbagai negara-negara Eropa, ya, dengan memberikan karakteristik tersendiri sebagai kekhasan yang tidak sama dengan anutan yang dianut di Amerika Serikat atau yang kita kenal dengan negara-negara Anglo-Saxon dengan rule of law-nya. Nah, karena memang Eropa kontinental itu sangat kental dengan civil law sistemnya, ya otomatis bangunan institusi Mahkamah Konstitusi yang dibangun di sana tentu selalu menampilkan karakter-karakter yang berbeda dengan apa yang dipraktikkan di Amerika Serikat. Kita lihat lebih lanjut ya. Ya. Nah, ini yang saya sebutnya. Tidak apa-apa, saya ulangi. Jadi dalam tradisi common law dan sistem konstitusi Amerika Serikat, lembaga Mahkamah Konstitusi yang tersendiri tidak dikenal, ya. Tapi fungsinya langsung ditangani oleh Mahkamah Agung yang disebut the Guardian of American Constitution. Sedangkan di Eropa kontinental, lembaga yang disebut demikian itu adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, sampai hari ini dalam catatan saya, ya, sudah 78 negara yang mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini orientasi Eropa, ya, orientasi Eropa, sudah 78 negara yang didirikan secara terpisah dari Mahkamah Agung. Ya, jadi ada lembaga MK-nya sendiri, ada lembaga Mahkamah Agungnya sendiri. Nah, Indonesia adalah negara yang ke-78, ya. Ya, jadi belum ada di belakang Indonesia. Terakhir kemarin konferensi internasional MK yang dilaksanakan MK Indonesia, ya, pada tahun 2018, angka ini masih konstan, belum ada negara-negara yang mencoba melakukan reformasi ketatanegaraan di masing-masing negaranya untuk kemudian menghadirkan lembaga baru semisal Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, kita lihat sedikit lagi sejarah mengenai ini, ya.
pembentukan MK di Indonesia. Ini sekedar suplemen aja ya, biar kita tidak kehilangan tidak kehilangan informasi ya seperti apa sebetulnya MK. Nah, kalau kita memperhatikan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, maka sesungguhnya persoalan Mahkamah Konstitusi secara material, ya, ingat itu Bapak Ibu, secara material sesungguhnya MK sudah lama dikenal di Indonesia secara material, ya, secara material. Kenapa? Ya, karena kita lihat ya ada perdebatan-perdebatan yang terjadi para founding fathers kita, khususnya yang mengkonsentrasikan dirinya dalam pengkajian hukum. Tercatat Yamin Supomo dan beberapa kawan-kawannya itu sebetulnya sudah membincang mengenai persoalan ke Mahkamah Konstitusian, khususnya materi muatan yang kira-kira bisa dilakukan pengujian di Indonesia. Nah, itu ya. Jadi ini barang lama sebetulnya Bapak Ibu, sudah lama. Ya, dari segi material ya. Kita belum bicara lembaga, tapi berbicara tentang pelaksanaan tugas wewenang secara material yang kemudian diemban oleh MK hari ini. Nah, Yamin dalam suatu kesempatan dia mengusulkan bahwa ada baiknya Mahkamah Agung itu diberikan wewenang untuk dapat memeriksa ya, ini untuk dapat memeriksa atau menguji suatu produk perundang-undangan yang dibuat oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, apakah kemudian undang-undang itu melanggar Undang-Undang Dasar, ataukah bertentangan dengan hukum adat, ataukah bertentangan dengan syariat Islam. Ya, jadi Pak Yamin ini cukup luas cakrawala berpikirnya. Ya, dia bisa menghadirkan suatu wacana. Bagaimana katanya jika kita menguji itu undang-undang dengan menggunakan batu uji Undang-Undang Dasar, ya, kemudian adat istiadat, lalu kemudian syariat Islam, ya, karena beliau beranggapan bahwa elemen-elemen daripada Undang-Undang Dasar, hukum adat dan syariat Islam ini semua adalah merupakan hukum dasar sebetulnya, ya, merupakan hukum dasar yang memang layak menjadi batu uji di dalam menguji peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Nah, kemudian apa yang dikemukakan oleh Pak Yamin itu ternyata direspon oleh Pak Supomo. Ya, Supomo mengatakan saya tidak menyetujui ya wewenang untuk menguji diberikan kepada Mahkamah Agung. Jadi Supomo menolak ya. Alasannya Supomo, Bapak Ibu mungkin ingat Profesor Supomo ini adalah satu-satunya orang inilah yang membuat kala itu penjelasan Undang-Undang Dasar 45 ya yang pernah ada di Indonesia. Pak Supomo sendiri yang bikin. Ya. Jadi Supomo berargumentasi bahwa tidak benar kewenangan menguji itu diberikan ke Mahkamah Agung. Ya, tadi sarannya Pak Yamin. Karena kenapa? Kata Supomo, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar hanya dikenal dalam suatu sistem pemerintahan yang mengenal pemisahan kekuasaan secara tegas, atau kita kenal dengan separation of power. Ya, teori ini lebih populer diperkenalkan oleh Montesquieu. Ya, nama lengkapnya Charles Baron de Secondat Montesquieu. Ya, Montesquieu ini adalah murid dari John Locke. Ya, jadi pemikiran substantif terhadap separation of power sebetulnya bukan original mind dari Montesquieu, tapi itu murni pemikiran dan gagasan gurunya John Locke. Hanya saja John Locke belum sempat mempopulerkan pikirannya ini, meninggal. Lalu kemudian punya murid cerdas, dalam hal ini Montesquieu. Nah, Montesquieu lah yang mencoba membumikan pemikiran gurunya ini, tapi dengan modifikasi. Ya. Jadi dia memodifikasi pandangan gurunya, lalu kemudian yang terkenal hari ini dan kita banyak merujuknya adalah teori trias politika.
ya. Nah, itu yang dipopulerkan oleh Montesquieu. Nah, kata Supomo, pengujian Mahkamah Agung hanya boleh dilakukan oleh negara yang menganut itu, separation of power. Sementara katanya Indonesia, kita ini kan cuma menganut pembagian kekuasaan atau distribution of power, bukan separation, bukan pemisahan. Apa sih sebetulnya titik beda antara pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan? Kalau secara logika bahasa Indonesia, mungkin kita bisa mengatakan, sudah pastikan kalau dipisah pasti dibagi, atau kalau dibagi pasti dipisah. Ya, disinilah keunikan bahasa teknik hukum. Ya, bahasa teknik hukum itu memiliki artikulasi yang spesifik. Kalau dikatakan pemisahan kekuasaan dalam konteks kekuasaan penyelenggaraan negara, maka lembaga-lembaga penyelenggara negara, ya, atau state organ itu satu sama lain dalam pandangan pemisahan kekuasaan tidak boleh saling mencampuri, seperti halnya yang dipraktekkan secara zaklek di Amerika Serikat. Ya, kekuasaan Donald Trump tidak bisa mengintervensi kekuasaan House of Representatives yang ada di parlemen. Ya, begitu juga seterusnya tidak bisa mengintervensi otoritas Senat, para senator yang ada di lembaga Kongres. Nah, jadi ada pemisahan yang sangat kuat dan tajam di sana. Kita ingat ketika Bush mau menyerang Irak, tidak ada satupun institusi yang masuk dalam jajaran check and balance yang bisa membatasi kekuasaan George Bush pada waktu itu untuk menyerang Irak. Dan terbukti hari ini serangan itu cukup membuat masyarakat Irak menderita. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya dalam hati, apa di Indonesia dibenarkan secara legal pembagian kekuasaan? Saya jawab, secara konstitusional pembagian kekuasaan di Indonesia itu dikenal, ya, karena misalnya kita bisa melihat bagaimana hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia. Kita lihat hubungannya antara presiden dengan DPR, saudara-saudari bisa lihat melalui pasal 20, pasal 22, dan pasal 5. Artinya apa? Konstitusi sendiri memang membuka ruang untuk lembaga kepresidenan, lembaga DPR itu bisa membangun kerjasama. Konstitusi yang membuka ruang. Lalu kemudian bagaimana hubungan atau distribution of authority antara presiden dengan institusi Mahkamah Agung? Kita lihat lagi, ya, dalam proses hukum di Indonesia ada dua upaya hukum, ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Nah, konteks upaya hukum luar biasa itu berakhir di presiden. Artinya apa? Dari proses perjalanan suatu peristiwa hukum yang pure adalah hukum, tapi kemudian ujungnya ternyata bisa diintervensi oleh executive power. Ada intervensi presiden yang bisa dia berikan di situ sebagai bisa dalam bentuk gerasi, amnesti, abolisi, dan seterusnya sebagai ujung dari lepasnya proses hukum dari institusi judicial masuk ke lembaga eksekutif. Ya. Seperti itu konstitusi mengatur hubungan kelembagaan masing-masing organ-organ negara ini. Nah, begitu juga dengan misalnya bagaimana DPR dengan MK, bagaimana presiden dengan MK. Ya, kita lihat dari 9 hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi, 3 diantaranya itu diusul oleh presiden, 3 lagi diantaranya diusul DPR, dan 3 lagi diantaranya diusul oleh Mahkamah Agung. Ya, jadi semua punya keterkaitan satu sama lain. Nah, itu terkait dengan tanggapan Supomo dan terhadap pandangan Mr. Muhammad Yamin. Singkatnya bahwa persoalan Mahkamah Konstitusi tadi saya katakan secara material itu sudah lama dibicarakan di Indonesia. Hanya kemudian yang menjadi fokus kajian selanjutnya adalah
bagaimana di Indonesia bisa diwujudkan adanya suatu lembaga Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam sejarah di era reformasi, saya narasikan bahwa semula diusulkan MK ditempatkan dalam lingkungan MA, sama di Amerika tadi. Jadi merupakan bagian dari Mahkamah Agung. Maka MK berdiri sendiri, MK dan MA sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman. Wewenangnya yang berbeda satu sama lain, sebagaimana tampak dalam rumusan ketentuan pasal 24 ayat 2. Ya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi kelihatan di situ. Nah, kemudian sedikit tambahan bahwa ada alasan-alasan sebetulnya yang bisa diajukan secara konstitusional kenapa kemudian MK itu dianggap sebagai suatu lembaga yang kehadirannya sangat urgen sebagai suatu solusi yang ditawarkan oleh reformasi. Ya. Pertama alasannya adalah adanya kekosongan hukum atau tepatnya kekosongan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengujian atau review terhadap Undang-Undang Dasar. Maksudnya begini, di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1470 sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang 48/2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, di situ sebetulnya hanya diungkap mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sehingga ada kesulitan di negeri ini ketika orang mau menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, ternyata dalam sejarah dan berbagai praktek negara di dunia, pengujian ini diletakkan pada institusi tersendiri, dalam hal ini MK. Sehingga kehadiran MK atas argumentasi ini menjadikan kehadirannya urgen untuk segera mengisi sistem peradilan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah adanya kekosongan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kemungkinan timbulnya konflik kewenangan antar lembaga negara yang ada. Ya, jadi para pemikir-pemikir kita, pemikir-pemikir negarawan kita sebetulnya sudah berpikiran bahwa Indonesia ke depan tentu semakin menunjukkan dinamikanya. Nah, dibayangkan bagaimana kalau terjadi konflik kewenangan antara misalnya lembaga presiden dengan DPR. Ya, kita lihat bagaimana ketika era Presiden Abdul Rahman Wahid, ya, itu sebetulnya terjadi resistensi yang sangat kuat antara DPR dengan presiden, ya, yang kita pernah sama-sama ketahui bagaimana ngototnya Presiden Abdul Rahman Wahid pada waktu itu mau mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, ini sudah diantisipasi bahwa perlu ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengantisipasi konflik tersebut. Kemudian yang ketiga, berkenaan dengan alasan dasar pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, ya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar juga belum kita menemukan norma konkret yang bisa menjadi solusi yang solutif kalau terjadi impeachment atau pemberhentian presiden dalam masa jabatan, ya. Dulu itu kan diwenangi oleh MPR, prosesnya hanya murni politik. Sementara kita sekarang sudah negara hukum, sehingga diperlukan mekanisme hukum untuk bisa melakukan proses sehingga ada justifikasi dalam pemberhentian presiden dalam masa jabatan. Itu saya kira sekilas tentang sejarah Mahkamah Konstitusi. Saya melampaui banyak slide ini karena ini banyak terkait dengan sejarahnya saja, ya. Nah, seperti tadi pembentukan MK di Indonesia, singkat saja ini, MK tentu dipandang secara formal hadir di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dengan melakukan pengangkatan 9 hakim konstitusi berdasarkan keputusan Presiden pada tanggal 15 Agustus 2003 dan penugasannya dimulai tanggal 16 Agustus 2003. Ya, MK dipimpin oleh
ketua Ahmad Rustandi ya, memilih ketua dan wakil yang terpilih sekali putaran adalah Profesor Dr. Jimli Asidiki sebagai ketua, sedangkan Profesor Dr. Laisha Marsuki tidak hadir karena sakit. Melalui 3 kali putaran terpilih jadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, itu kira-kira sejarah yang dapat kita lihat pada memori Pantulestin Mahkamah Konstitusi yang memberikan informasi secara detail mengenai Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Nah, sekarang kita maju ya, kedudukan MK. Ya, tadi mengenai sejarahnya, sejarah MK Amerika, sejarah MK Eropa, sejarah MK Indonesia. Sekarang kita mau melihat kedudukan Mahkamah Konstitusi. Ini kita sudah spesifik Indonesia. Pasal 24 ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, militer, petun, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa MK adalah bagian dari kekuasaan kehakiman, bukan bagian dari Mahkamah Agung yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Ya, jadi narasi ini saya kira cukup detail, cukup tegas, cukup jelas ya, menjelaskan bahwa MA dan MK adalah 2 lembaga yang setara ya, karena di dalam konstitusi tidak disebutkan satu sama lain menjadi bagian ya, seperti itu. Ini kelanjutan aja ya. Sekadar tambahan lagi bahwa kalau kita melihat terkait dengan paham yang dibangun di Mahkamah Konstitusi itu adalah paham konstitusionalisme ya. Ini saya kasih catatannya bahwa setiap kekuasaan negara harus mempunyai batas kewenangan ya. Kehadiran MK memberikan penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme pada Undang-Undang Dasar. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ada suatu pertanyaan yang mungkin atau seringkali muncul terkait dengan salah satu tugas atau wewenang MK. Dan ini nanti juga lagi-lagi muncul di slide-slide yang akan datang. Saya membangun statement begini, bahwa meskipun MK berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara, tidaklah berarti Mahkamah Konstitusi secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya dari lembaga negara lainnya, melainkan lebih sebagai upaya check and balances dalam rangka tegaknya konstitusi. Sebaliknya, tiadanya lembaga negara yang dapat membatalkan putusan MK, hal itu semata-mata untuk menjamin kemandirian MK dari pengaruh kekuasaan lembaga-lembaga negara yang lain. Sederhananya begini, biasanya ada orang yang bertanya, kenapa bisa misalnya presiden menyumpah MK, hakim MK? Bukankah antara presiden dengan Mahkamah Konstitusi adalah 2 lembaga negara yang setara, sama-sama lembaga negara atau disebut dalam konstitusi Supreme State Organ ya. Dua-duanya adalah lembaga negara utama. Nah, kita ingat bahwa ini persoalan kewenangan dan persoalan perintah konstitusi yang menyatakan seperti itu ya, bahwa presiden melantik atau menerbitkan keputusan dalam posisinya sebagai kepala pemerintahan yang juga ex officio adalah kepala negara ya. Sehingga hal itu memberikan justifikasi untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam konteks kewenangan seperti itu. Iya. Saya lewati saja ini ya. Karena waktu kita sangat singkat ini ya. Ya,
fungsi Mahkamah Konstitusi. Ya, saya mau mewanti-wanti saudara-saudari semua yang kelak akan menjadi lawyer yang hebat. Ya, Mahkamah Konstitusi menurut pengalaman saya sangat sangat memperhatikan ya gugatan-gugatan yang didukung oleh literasi yang kuat dengan argumentasi teori ya. Makanya saya juga tetap memberikan informasi-informasi terkait dengan hal tersebut. Kita lihat fungsi Mahkamah Konstitusi ya. Fungsi Mahkamah Konstitusi yang pertama disebut sebagai the guardian of constitution ya, atau pengawal konstitusi, pengawal undang-undang dasar. Ya, agar undang-undang dasar kita dilaksanakan dan dihormati oleh penyelenggara negara maupun warga negara. Ya. Kemudian MK juga disebut sebagai the final interpreter of constitution, penafsir akhir dari konstitusi. Ini juga dimaksudkan agar semangat konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat di NKRI. Kemudian fungsi yang ketiga adalah the enforcer of democracy, ya, penegak demokrasi. Penjelasannya bahwa demokrasi harus ditegakkan melalui pemilu yang jurdil. Karenanya MK memiliki kewenangan mengadili sengketa hasil pemilu. Dan kemudian MK juga sebagai the protector of human rights, ya. Jadi MK ini dipandang sebagai pelindung ya hak-hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi, mulai dari pasal 27, pasal 28, pasal 28A sampai pasal 28J. Nah, kemudian kita melihat wewenang MK dalam pasal 24C menggariskan kewenangan MK yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Nah, saudara bisa melihat ini wewenang pertama yang paling banyak masuk kasusnya di MK, ya, yang di judicial review terkait dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau diperhatikan ya, diksi-diksi yang digunakan dalam kewenangan MK ini satu sama lain berbeda ya. Nah, kewenangan pertama ini kita bisa melihat bahwa di sini MK menggunakan diksi menguji, ya, tidak disebut memutus sebagaimana wewenang-wewenang yang lainnya, ya. Nah, di sini hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa sebetulnya MK itu hanya menguji sengketa kewenangan di antara 8 atau 9 lembaga negara yang disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar, mulai dari kedudukan, tugas, dan wewenangnya. Selebihnya itu tidak menjadi kewenangan MK. Ya. Kemudian memutuskan pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, ya. Lalu kemudian ada satu kewajiban MK, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Kewenangan yang sama dapat kita lihat di pasal 10 Undang-Undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam undang-undang ini terkait dugaan pelanggaran yang dibebankan kepada presiden dan atau wapres tadi, di Undang-Undang MK ini lebih spesifik, ya, disebutkan bahwa ancaman-ancaman bagi presiden untuk dapat diimpeachment dalam masa jabatannya itu ketika pertama melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ada pasal ayat di belakang di bawahnya juga itu bisa nanti saudara baca sendiri. Saya agak mempercepat ya karena waktu kita
Ya, sisa 5 menit sebetulnya ini. Ya. Sekarang kita masuk di pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Di dalam kewenangan yang pertama, seperti yang digunakan dalam pasal 24C, ada 2 bentuk pengujian yang bisa dilakukan MK terhadap undang-undang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya, yaitu pengujian formal dan pengujian material atau judicial review secara formal dan judicial review secara material. Ya, penjelasannya ini. Kalau disebut pengujian formal, maka sesungguhnya yang diuji di sana adalah kewenangan pembentuk daripada undang-undang tersebut. Ya, lalu kemudian bagaimana prosedurnya? Apakah semua itu melalui atau berada pada koridor dan frame kewenangan yang memang diletakkan kepada pembentuknya? Ya, nah mungkin ada yang mengatakan, memang ada peraturan perundang-undangan, Pak, yang mungkin bisa dibuat oleh bukan lembaga yang berwenang untuk itu. Ya, tentu saja bisa kalau kita melihat bagaimana misalnya dengan kecanggihan IT hari ini, itu bisa membantu orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin di luar daripada yang kita duga. Ya. Nah, sementara kalau pengujian materialnya, itu tentu judicial review bagaimana menguji materi muatan yang ada di suatu undang-undang yang oleh orang pribadi atau badan hukum dianggap merugikan dirinya, ya, sehingga materi muatan itu diuji. Nah, dalam konteks materi muatan ini bukan hanya redaksional atau formulasi norma yang ada di suatu undang-undang, tapi juga termasuk ayatnya, pasalnya, bahkan titik koma itu bisa menjadi suatu kajian tersendiri jika ada orang yang mau mempersoalkan. Karena memang secara bahasa teknik hukum, penempatan tanda baca itu sangat mempengaruhi artikulasi suatu norma. Ya. Seperti itu. Nah, ini ada asas-asas dalam hukum acara MK yang tentu saja saudara-saudari yang akan berpraktek ini sangat penting untuk dipahami. Ya. Dan paling tidak ketika ini dipahami adalah sangat elegan jika bisa diinjeksi masuk dalam suatu surat gugatan kita untuk menjadi argumentasi di dalam memberikan penguatan apa yang akan kita misalnya mintakan atau ajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya. Asas-asas ini penting untuk kita pahami secara konkret, ya. Saya kira itu bisalah dibaca di berbagai literasi, ya. Nah, kemudian ini proses berperkara di MK, ya. Soalnya slide-nya ini ada 58, ya. Ini baru slide ke-33. Jadi saya percepat saja. Proses berperkara di MK, ya. Ini ada pengajuan permohonan. Untuk pengajuan permohonan secara teknis dapat saudara-saudara lihat, ya, bagaimana penggunaannya dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian ditandatangani dan seterusnya, ya. Saya kira nanti saya berharap saja ada yang mau bertanya nanti, ya, terkait dengan hal-hal seperti ini, ya. Karena kalau mau dijelaskan saya kira sangat panjang, ya. Waktu saya sisa 2 menit untuk menuju pukul 17, ya. Nah, ini pendaftarannya, ya. Untuk pendaftarannya ada mekanisme-mekanisme, ada tenggat waktu yang disampaikan di sana, ya. Dan itu penting untuk teman-teman semua ketahui bahwa dari wewenang-wewenang yang saya sebutkan tadi, itu masing-masing punya mekanisme dan tata cara tersendiri dalam pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi, ya. Mulai tadi dari pengujian undang-undang, kemudian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran parpol, kemudian pendapat DPR, ya, dan seterusnya. Masuk kepada penjadwalan sidang, ya, ini sudah betul-betul masuk ke persoalan acara. Di Mahkamah Konstitusi ketika kita mengajukan permohonan dan semua mekanisme dan persyaratan kita sudah penuhi, maka di sana ada yang disebut dengan pemeriksaan pendahuluan, ya. Jadi sebelum pemeriksaan pokok perkara, ya, hakim itu memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan, kejelasan materi permohonan, ya. Lalu kemudian
jika di dalam pemeriksaan pendahuluan ini oleh para pemeriksa dianggap ada yang kurang, maka diberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi syarat-syarat permohonannya, lalu kemudian memperbaiki materi permohonannya, khususnya yang paling banyak saya melihat paling banyak MK menyarankan untuk diperbaiki itu adalah materi permohonan yang terkait dengan legal standing suatu pemohon. Itu di sini sangat dibutuhkan argumentasi teori di dalam memberikan penguatan terhadap legal standing kita. Walaupun secara normatif memang kita harus juga menunjukkan norma yang memang menjadi poinnya, ya. Kemudian ini teknis saja, yang ketiga itu teknis. Nah, kemudian setelah itu masuk pada pemeriksaan persidangan. Setelah pemeriksaan pendahuluannya, nah di tata cara pemeriksaan MK, saya belum pernah mendapatkan sidang di MK. Saya ya pribadi belum pernah mendapatkan sidang tidak terbuka untuk umum, ya. Selalu terbuka untuk umum, ya. Dan itu sesuai dengan teori yang kita pelajari bersama dengan istilah open bar blank. Jadi kepentingan terbuka untuk umum. Kemudian dalam pemeriksaan persidangan akan diperiksa permohonan dan alat bukti, lalu kemudian para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan. Kemudian lembaga negara dapat diminta keterangan, ya, lembaga negara dimaksud dalam jangka 7 hari wajib memberi keterangan yang diminta, ya. Kemudian saksi dan atau ahli memberikan keterangan dan pihak-pihak dapat diwakili kuasa. Ada saya mau garis bawahi satu, saksi, ya. Dalam putusan MK tahun 2016 kalau tidak salah, itu ada putusan yang sebetulnya menganulir artikulasi saksi yang ada di dalam KUH pidana, ya. Dalam KUH pidana turunan dari pasal 184 di sana dikatakan saksi itu adalah orang yang mengetahui, mengalami sendiri, melihat, mendengarkan sendiri peristiwa pidana, suatu peristiwa pidana, ya. Nah, di dalam putusan MK itu saudara-saudari bisa baca di Undang-Undang 31 2014 Yunto 13 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, di situ MK memberikan definisional secara luas terkait dengan saksi. Jadi saksi di sana bukan hanya yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri, tetapi termasuk orang yang walaupun tidak mengalami sendiri, tidak melihat, tidak mendengar sendiri, tetapi ada pengetahuannya terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana atau peristiwa hukum, itu dapat dikategorikan sebagai saksi. Dan itu berhak mendapatkan perlindungan dari negara melalui perlindungan saksi dan korban, ya. Nah, kemudian sampai kita pada putusan, ya. Di MK ini putusan paling lambat dalam tenggang waktu untuk perkara pembubaran parpol 60 hari kerja sejak registrasi, ya. Jadi sejak masuk permohonan lalu kemudian registrasi, argonya sudah jalan, ya. Sampai hari ke-60 putusan sudah harus ada. Kemudian untuk perkara PHP, ya, persidangan presiden atau apa namanya ini atau wapres itu 14 hari, ya. Kemudian untuk perkara pendapat DPR itu 90 hari. Nah, sesuai alat bukti atau alat bukti minimal 2, lalu kemudian memuat fakta dasar hukum, itu maksudnya materi muatan putusannya. Lanjutan putusan, ya, nanti sekalian materinya saya serahkan ke panitianya, ya, karena waktu ini sudah lewat. Sampai skema-skema permohonan ini nanti silakan dibaca, bisa kita diskusikannya. Ada skema-skema dari masing-masing kewenangan lengkap saya kemukakan di sini, ya, sampai pada keterangan-keterangannya. Sangat jelas sebetulnya, ya, sangat jelas, ya. Ya. Ya, saya kira saya langsung ke akhir slide saya, ya, karena sudah berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Tidak semua orang bisa menjadi terkenal, namun semua orang bisa menjadi hebat karena kehebatan ditentukan oleh intelektualitas dan kemampuan beradaptasi. Ya, ada 2 yang tentu saja menjadi garis bawah di sini. Bagaimana membangun intelektualitas diri
dan bagaimana membangun ability adaptasi terhadap ruang di mana kita berada. Saya kira itu sekadar pengantar dari materi yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi stimul atau pemantik untuk kita bisa berdiskusi lebih teknis lagi terkait, atau mungkin juga dari sisi teoritisnya terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak pemateri. Sangat menarik kajian yang disampaikan. Mungkin saya juga salah satu dosen pengajar acara Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak pemateri tadi sampaikan mungkin kasus Marbury versus Madison mungkin ya pada tahun 1803. Ya, betul. Ya, yang menjadi dasar sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Baik, sangat menarik dan saya langsung saja, Prof. Mungkin kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit. Kita bisa buka 2 sesi pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu peserta ada yang bertanya atau ada ingin menyampaikan, meminta petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan kepada Bapak narasumber, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Izin moderator. Ya, silakan Bu Samsurya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jaringan. Ya, mohon maaf karena ada sedikit gangguan pada jaringan saya. Langsung saja pada pertanyaannya, yaitu mengenai tentang judicial review yang sering diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Apakah judicial review ini juga dapat dilakukan pada putusan MK yang dikeluarkan? Ya. Maksudnya putusan MK yang sudah putus bisa tidak judicial review itu? Ya, begitu maksudnya, Pak Dokter. Ya. Terima kasih. Oke. Kalau kita saya langsung saja ya, karena ini singkat waktunya. Kalau kita merujuk pada pasal 24C, di situ kan dikatakan bahwa putusan MK itu sudah bersifat final and binding, ya. Jadi tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan terhadap putusan MK, ya. Ya, untuk misalnya Anda mau judicial review, ingat judicial review itu adalah langkah hukum, ya, langkah hukum itu, ya. Ya, namanya judicial review, judicial hukum, ya, pengujian secara hukum oleh lembaga yudisial. Jadi kata singkatnya tidak bisa lagi judicial review putusan MK, ya, tidak bisa, ya. Karena objek judicial review ini juga ya secara teoretik dan teknik hukum, objek judicial review konkret dikatakan bahwa yang bisa di GR adalah untuk MK undang-undang ke atas, ya, untuk MA di bawah undang-undang, dalam hal ini PP ke bawah, ya. Nah, adanya logika hukum seperti ini sesungguhnya sehingga kemarin MK itu melakukan pengujian terhadap Perpu, ya, terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena dianggap bahwa dalam penulisan di hierarki pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 2011, undang-undang itu digaris miring dengan Perpu, sehingga MK berkesimpulan bahwa secara logika hukum, karena memang tidak ada lembaga negara yang diberikan wewenang untuk menguji Perpu, maka MK mengambil inisiatif untuk melakukan itu. Dan itu dilakukan dan hingga hari ini tidak ada yang mempersoalkan, ya, seperti itu. Karena tidak ada yang bisa memberikan argumentasi secara teoretik atas penolakan itu, ya. Seperti itu, Saudari Samsurya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter. Izin Prof, ada pertanyaan lewat chat. Oh, chat. Iya. Apakah itu presidensial threshold dalam pemilu serentak? Dan apakah presidensial threshold dalam pemilu serentak konstitusional atau inkonstitusional? Iya. Ya. Ya. Jadi kita menggarisbawahi istilah konstitusional dan inkonstitusional, ya. Jadi maksudnya itu
apakah threshold itu benar atau dibenarkan menurut konstitusi atau malah tidak konstitusi atau tidak menurut konstitusi, ya. Ya, kalau kita melihat di undang-undang, ya, karena ini tadi ya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya. Nah, ini kan Anda menggunakan apa namanya konstitusi sebagai batu ujinya, ya. Nah, kita melihat kalau saya mau membangun teori begini, di pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 di sana dikatakan bahwa, mudah-mudahan saya tidak keliru ya, di sana dikatakan bahwa calon presiden dan atau calon wakil presiden diajukan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Nah, sebetulnya dasar secara implisit terkait dengan presiden threshold itu ada di situ, di pasal itu. Nah, yang kemudian orang jadikan sebagai bahan perdebatan karena kadang-kadang menggunakan angka, ya, misalnya sekian persen untuk bisa dikatakan betulnya adalah hasil kerja dari partai-partai, ya, yang memang, ya, jujur aja ya, di Senayan itu kan ada partai yang memang real kita mengatakan dominan, ya, dan yang dominan itu tidak mau dikebiri kekuasaannya, sehingga untuk melanggengkan itu kadang-kadang dijustifikasi melalui perumusan suatu norma, ya. Nah, itulah yang kemudian kita biasa kenal melalui presiden threshold, ya. Jadi dalam pandangan saya argumentasi-argumentasi yang saya kemukakan tadi itu sebetulnya itu legal, itu konstitusional. Nah, cuma memang yang perlu kita lihat ke depan, apakah batasan itu tidak kemudian merepotkan, ya, dalam tanda petik, jangan sampai ke depannya ada kondisi-kondisi nanti di mana partai tidak bisa memenuhi itu. Nah, kalau tidak bisa memenuhi, berarti terjadi deadlock. Iya kan? Terjadi deadlock. Jadi ini mungkin perlu dipikirkan bagi pembentuk hukum supaya tetap membuat pintu darurat di dalam terkait dengan masalah presiden threshold ini. Ya. Saya kira itu dari saya, Ninda Moderator, silakan lanjut. Saya tidak bisa baca, kecil sekali nih. Siap. Pak Swabir mungkin sebelum ke Muhammad Eka Nugrah. Silakan Pak Swabir. Ya. Ya, terima kasih moderator. Begini Pak Dokter, MK itu adalah apa namanya menangani sengketa-sengketa, terutama. Pak, suara bisa dibuka saja anunya Pak. Buka maki itu headset tak, ya, supaya saya dengar suara tak, ya. Ngomong maki, biasanya besar itu suaranya. Ngomong maki Pak. Halo, Pak Sudin. Silakan Pak. Halo. Ya, keras, bagus. Ya, silakan Pak. Begini Pak Dokter, misalnya ada produk undang-undang dalam satu lembaga, terus di dalam lembaga itu terjadi dualisme misalnya. Terus diuji ke MK. Terus dalam pengujian ini MK mengatakan bahwa si pihak ini, yang satu ini yang berhak sesuai dengan undang-undang ini. Tapi ternyata Mahkamah Agung mengeluarkan firma. Nah, firma ini ternyata bisa kalau diberlakukan bisa membatalkan keputusan MK. Seperti itu. Bagaimana supaya firma ini tidak tidak membuat blunder daripada putusan MK ini, Pak Dokter. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi seperti itu? Ya. Terima kasih. Saya kira ini dua hal yang berbeda, Pak, ya, dua hal yang berbeda. Dan menurut saya ini ada ketidaksederajatan produk hukum, ya. Mungkin karena tidak diuraikan secara gamblang sehingga saya agak kesulitan menangkap substansinya sebetulnya, ya. Karena tadi disebutkan bahwa
ini kan kalau kita bicara undang-undang yang mau diuji tadi itu kan pasti ke MK Pak ya. Tapi saya tidak jelas kenapa kemudian titik sambungnya tiba-tiba ada perma ya. Nah, kalau misalnya kita mau fokus pada undang-undang, ya saya juga masih belum nangkap kalau tadi dikatakan ada dua pihak ya. Apakah Pak Zubair menganggap pihak DPR dengan pihak Presiden dalam hal ini? Karena kalau kita bicara undang-undang hanya dua lembaga ini yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk membentuknya, ya. Nah, sementara untuk perma itu lebih pada bagaimana menjadi rule bagi para hakim-hakim yang ada di bawah kewenangan Mahkamah Agung untuk bisa menjadikan rujukan peraturan Mahkamah Agung itu, ya. Nah, walaupun sekali lagi saya katakan bahwa secara teori semua peraturan ya, semua peraturan perundang-undangan yang menggunakan nomenklatur peraturan itu adalah produk eksekutif ya. Sehingga ketika keluarnya perma itu jangan kemudian ditafsir bahwa ini adalah hasil dari hakim agung atau putusan, itu bukan putusan ya. Itu peraturan dalam bentuk posisinya Mahkamah Agung. Kalau kita merujuk pada teorinya I.M. Donner, posisinya Mahkamah Agung dari saya lupa, dari tax-telling ya menjadi tax-vervuling ya. Ya, jadi dari penentu kebijakan tertinggi lalu kemudian dia yang melaksanakan. Nah, itu yang terjadi sebetulnya Pak. Jadi ini dua hal yang berbeda Pak ya. Karena antara kewenangan MK dan kewenangan MA itu dua hal yang sama-sama punya gawang ya. Saya tidak tahu kalau misalnya Bapak bisa lebih mengkonkretkan kasusnya ya, disebut saja kasusnya kalau memang itu kasus. Ya. Karena saya tidak bisa. Baik Pak Dokter. Saya terus terang saja. Mungkin, ini saya angkat adalah ya, karena sesuai dengan saya sebagai calon advokat, sesuai dengan undang-undang kami, undang-undang advokat itu terjadi Pak Dokter. Nah, terjadi dualisme di situ ketika diuji bahwa siapakah yang berhak sebenarnya di dalam undang-undang ini yang dimaksud, ternyata MK memutuskan bahwa si ini yang berhak dalam undang-undang ini. Tapi ternyata adanya perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, ternyata semua itu akan sirna seperti itu karena adanya penyumpahan ini dari pihak-pihak yang ini undang-undang advokat Pak ya. Ya. Yang dimaksud ya. Sebetulnya kalau pengujian itu sudah tuntas ya. Jadi kalau Bapak mungkin ada bagusnya dibaca dulu putusannya Pak ya. Jadi sebetulnya putusan MK itu tidak eksplisit menyebut bahwa ini yang berhak, ini tidak berhak Pak ya. Ya. Jadi kita MK itu betul-betul profesional Pak di dalam menjalankan wewenangnya. Bapak bisa lihat di putusan itu ya. Sebetulnya yang diputuskan MK melalui pengujian itu adalah posisi undang-undang itu apakah memang ada norma di sana yang bertentangan dengan undang-undang dasar ya. Nah, ketika keluar putusan itu lalu kemudian ada pihak lain lagi yang juga mengajukan sebetulnya gugatan di MK Pak ya. Walaupun mungkin tidak disebut sebagai gugatan ya. Tapi mungkin ada pengaruh ke sana akhirnya atau apa istilahnya. Saya biasa pernah melakukan itu Pak ya. Jadi kalau kita merasa ada kekosongan hukum di lembaga, itu kita minta ke MK ya untuk membuat perma. Iya, seperti contoh Pak. Waktu Undang-Undang 13 2006 tentang perlindungan saksi belum diamandemen, di LPSK itu tidak ada lembaga yang diberikan wewenang untuk bisa melindungi korban terorisme. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Makanya sekian banyak korban-korban pemboman di Bali, apa dan seterusnya, baru tahun 2020 ini diberikan uang penghargaan itu ya, dibayarkan. Kenapa saya lupa namanya? Yang kemarin diserahkan sama presiden itu. Iya. Nah, sebelumnya itu tidak ada, Pak. Nah, atas dasar itu kita ajukan perma ke MA.
Nah, itu kan dilakukan sebetulnya, Pak, ya. Jadi tetap menurut saya konsistensi kewenangan MK itu tidak bergeser, Pak, ya. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan, ya menurut saya ini kan persoalan ini sudah lama ya, sudah lama, dan ya mungkin inilah apa ya, karena dua lembaga yang sama-sama mungkin hebatnya ya. Tapi kalau merujuk pada putusan MK, itu adalah putusan yang final dan binding, dan itu yang harus dijalankan, Pak. Tidak ada solusi lain, ya. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Saya kembalikan ke Dinda moderator. Ada pertanyaan dari Muhammad Eki Anugrah ini, Prof. Di kolom chat. Dalam perkembangan Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi di dunia sudah kenal kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi, yaitu berwenang memeriksa serta menyelesaikan perkara konstitusional complaint. Tetapi kewenangan ini belum diadopsi dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kita tahu dulu pernah terjadi di mana ada SKB, Surat Keputusan Bersama, yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Kejaksaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, pengurus Jemaat Al-Ahmadiyah, di mana SKB itu digugat oleh sekelompok Ahmadiyah di Mahkamah Konstitusi, karena menurut pemohon SKB itu melanggar hak konstitusional warga negara, yaitu hak kebebasan memeluk agama dan beribadat. Tetapi Mahkamah pada waktu itu tidak menerima permohonan tersebut karena menurut Mahkamah, dia tidak berwenang menyelesaikan perkara konstitusional complaint karena kewenangan itu tidak diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pendapat Bapak dengan diskursus pengadopsian konstitusional complaint di Indonesia, apalagi bila dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara? Silakan, Prof. Ya, saya kira ini pertanyaannya bagus ya, dan ada jurnal tulisan saya masukkan di jurnal mengenai urgensi konstitusional complaint bagi Mahkamah Konstitusi ya. Saya baru kemarin dapat kiriman bukunya dari MK ya, salah satu hakim MK mengirimkan bukunya ke saya mengenai konstitusional complaint ya. Jadi saudara sekalian juga November kemarin saya salah satu penanggap dari fokus group discussion mengenai konstitusional complaint MK. Begini, ada dua sebetulnya yang saat ini lagi tren ya, bukan satu ya. Ada lagi satu namanya constitutional question ya, constitutional question. Jadi ada dua, constitutional question dan constitutional complaint. Nah, kita bicara constitutional complaint dulu. Yang pertama, saya mau menjawab bahwa ada kurang lebih 170 gugatan yang beraroma konstitusional complaint itu sudah pernah diajukan di MK. Tapi semua MK tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan pasal 24C menjadi batas limitatif daripada kewenangan MK. Sehingga MK tidak mau mengambil resiko hukum untuk menerima dan memeriksa konstitusional complaint itu. Nah, akan tetapi karena ini presurnya semakin kuat dan juga sudah melembaga di negara-negara lain yang juga memiliki institusi seperti Mahkamah Konstitusi, maka didesaklah MK untuk bisa bagaimana caranya mendapatkan wewenang ini. Nah, di tulisan saya sudah mengemukakan di situ bahwa ya MK dapat melakukan perluasan wewenang hanya dengan dua cara, ya. Yang pertama dengan cara amandemen, yang kedua dengan cara hakim konstitusi dalam putusannya melakukan terobosan hukum melalui respending. Ada tiga cara nanti di situ yang kita bisa lihat. Nah, untuk amandemen, saya mengatakan dalam tulisan saya, itu adalah hal yang bukan tidak mungkin, tapi membutuhkan waktu yang lama dan sangat sulit menentukan kapan Undang-Undang Dasar itu bisa diamandemen karena interest politiknya lebih tinggi, ya, sehingga harapan ke arah sana tidak mungkin, ya, dalam tanda petik, ya, atau lama waktunya.
Nah, kemudian opsi yang kedua, melakukan perubahan terhadap undang-undang MK. Itu juga tidak mungkin tanpa mengubah undang-undang dasar. Iya kan? Karena payung dasarnya ada di pasal 24C. Nah, sekarang yang paling mungkin dilakukan MK untuk merespon kebutuhan konstitusional komplain ini, karena konstitusional komplain ini sebetulnya dia berada pada frame hak asasi manusia, ya, bukan sekadar basic right itu, tapi dia itu Menschenrechten, ya. Kalau sekadar basic right itu masih bisa diatasi sebetulnya, ya. Nah, nanti kemudian ada syarat-syarat bagaimana baru bisa kita mengajukan konstitusional komplain. Nah, ketika sedemikian banyak permohonan atau gugatan yang diajukan ke MK terkait dengan konstitusional komplain lalu MK selalu menolak, terjadilah pressure yang sangat kuat dari civil society, ya, terhadap problematika konstitusional yang dihadapi oleh warganya. Saya 5 tahun sampai 7 tahun yang lalu sudah pernah mengatakan di kelas bahwa problematika yang dihadapi bangsa ini ke depan khususnya pemerintah adalah hadirnya gugatan-gugatan pasal-pasal 28A sampai J. Ya, bukan peristiwa kriminal yang akan mewarnai negeri ini ke depan, tapi di situ akan muncul. Nah, itulah kemudian yang dibahasakan dengan constitutional complaint. Saya kasih contoh. Ketika di konstitusi dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Itu jaminan konstitusi bahwa kita harus menghirup udara segar. Kita harus hidup di daerah yang sehat, lingkungannya yang syarat dengan ketersediaan misalnya yang disebut di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tentang RTH itu, ruang terbuka hijau. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ada di Makassar itu? Itu masih apakah kawasan ini masih layak kita konsumsi udaranya atau sudah tidak? Nah, itu semua akan berakhir nanti di constitutional complaint ketika masyarakatnya sudah cerdas. Nah, oleh karena itu, bagaimana MK dalam FGD kita kemarin, hampir semua pakar seluruh Indonesia yang dilibatkan dalam diskusi itu secara daring seluruh Indonesia, ya, itu berlangsung sudah 2 tahap, ya, itu menyetujui supaya MK mengambil sikap. Maka diharapkan melalui penemuan hukumnya nanti atau responding dari hakim-hakim MK. Paling jauh nanti, kalaupun digugat, MK dalam putusannya itu yang kita sebut dengan apa itu istilahnya, putusan yang diperluas, ya, putusan ultra petita akan seperti itu nanti, ya, di dalam merespon itu. Ataukah dia berlandaskan pada pendekatan dogmatic hate, ya, asas kemanfaatan hukum. Nah, itu 2 hal yang akan bisa mungkin dilakukan nanti oleh MK. Sehingga terkait pertanyaan Anda itu saya sangat setuju dan saya sebagai bagian dari yang ikut berbicara dan memberikan masukan terhadap ini, insya Allah ke depan MK akan membuka ruang untuk bisa memeriksa kasus-kasus konstitusional komplain ini. Ya, ini memang kasusnya Ahmadiyah ini sangat mencuat pada waktu itu, ya, yang karena tidak ada penyelesaiannya itu kesian Ahmadiyah. Setelah dibakar dia apa enggak ada, ya, dia mengajukan apa dan dengan enggak ada, makanya dia mengajukan ke MK pada waktu itu, ya. Saya kira itu mudah-mudahan ke depan itu bisa menjadi terobosan baru bagi MK. Teman-teman semua kalau ada yang mau mengcopy bukunya, saya sebetulnya belum buka plastiknya, buku itu ada sama saya, Constitutional Complaint, bisa dikopi karena belum beredar di toko buku, ya. Bisa dikopi, ada saya punya, ya. 2 hari yang lalu saya dikirimkan langsung dari Pak IGD Palguna, ya. Saya kira itu, Dinda, terkait dengan jawaban saya. Oh ya, saya tambahkan sedikit. Secara teoretik nanti itu penggunaan constitutional complaint hanya bisa diajukan ke MK jika seluruh upaya-upaya hukum telah dilakukan. Ya, jadi itu sebetulnya upaya hukum akhir ke MK. Jadi tidak asalkan misalnya ada yang kita anggap wah ini merugikan secara konstitusional
Karena kan di situ bisa orang bisa badan hukum, ya. Bisa karena produk legislatif, bisa karena produk eksekutif, bisa karena putusan hakim. Ya, itu semua bisa menjadi objek gugatan konstitusional atau constitutional complaint. Tetapi nanti semua instrumen hukum telah dilewati. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi ada constitutional question. Constitutional question itu adalah hak yang dimiliki para penyelenggara penegak hukum untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan konstitusional kepada MK, ya, terkait dengan kasus yang dihadapi, ya. Misalnya kejaksaan ada kabur, itu dia bisa minta mengajukan constitutional complaint. Atau hakim-hakim di dalam menghadapi suatu putusan atau persidangan ada yang kabur, itu bisa meminta constitutional question kepada Mahkamah Konstitusi. Saya kira demikian. Saya kembalikan. Ya, baik. Sangat jelas sekali jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak narasumber. Saya rasa mungkin Bapak Ibu peserta masih ada yang ingin memberikan pertanyaan. Akan tetapi mohon maaf, waktu yang membatasi kita. Sekarang pukul 17:27 dan jika memang masih ada yang bertanya, mungkin masih bisa satu orang mungkin ya, Prof, masih ada mungkin yang ingin bertanya. Silakan. Atau ada yang ingin meminta masukan kepada Bapak narasumber. Saya persilakan Bapak Ibu satu orang. Mungkin sudah cukup jelas mungkin ini, Prof, dari ulasan-ulasan materinya. Jika demikian adanya, kami dari panitia dan mewakili Bapak Ibu peserta PKPA Angkatan 18 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Haji Askari Rasak, Sarjana Hukum Magister Hukum. Sehat selalu, Prof. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan dalam keadaan yang lebih baik daripada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih atas waktu yang diluangkan, atas curahan-curahan materi-materi yang diberikan pada sore hari ini. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta, insya Allah kita akan lanjut Jumat depan, Jumat, Sabtu, insya Allah kita akan lanjut, dan Minggu. Jadi untuk beberapa hari tidak ada kegiatan PKPA dan insya Allah akan dilanjutkan pada Jumat, Sabtu, Minggu depan. Dan insya Allah hari Minggu sesuai dengan jadwal, insya Allah hari Minggu dilaksanakan secara tatap langsung atau luring atau secara pertemuan secara langsung, dan jadwalnya akan ditentukan selanjutnya akan di-share pada WA Group. Untuk itu, Bapak Ibu peserta, kami mohon untuk tetap memperhatikan perkembangan-perkembangan yang ada di grup, informasi-informasi yang berkembang, bisa saja ada perubahan-perubahan waktu atau perubahan-perubahan narasumber. Sekali lagi, kami dari panitia mengaturkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak narasumber, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta PKPA yang sampai saat ini masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan kita dipertemukan minggu depan sampai kepada akhir, sampai kepada kegiatan kita tutup secara bersama-sama. Baik, marilah kita menutup sesi kedua ini pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Prof atas segala segala materinya yang diberikan. Kami mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan baik di sesi pertama maupun sesi kedua. Kami undur diri.
dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.